Sahabat jiwaku, kadang yang membuat kita mengalami kegagalan, mengalami stagnan dalam langkah kita, itu sebenarnya karena pikiran sendiri. Kenapa Kak Ayu katakan pikiran kita? Karena pikiran kita itu selalu dilekati ego, ya. Oleh karenanya Kak Ayu selalu mengatakan, untuk mendapatkan pikiran yang murni, yang suci, turunkanlah dia di rasa. Cuman kenapa dia sulit turun? Karena ada lekatan ego di situ yang menahannya, ya. Bukan berarti ego tuh nggak bagus, ego juga tuh bagus. Dia itu melindungi kita dari luka-luka baru. Ya, adanya ego itu untuk melindungi luka kita dari hal-hal yang mengancam kita, gitu. Sehingga dia safety, dia protect duluan terhadap sesuatu untuk melindungi rasa kita. Ya. Tapi di sini untuk hal-hal besar, untuk ide kreativitas, kita harus berani menurunkannya ke rasa, ya. Nggak ada yang harus diproteksi di situ sebenarnya. Tapi karena kita punya beban luka lama yang belum selesai, sehingga dia hadir, selalu stay di kepala kita untuk melindungi rasa kita. Nah, itulah yang membuat pikiran kita sulit turun ke rasa. Ya. Dia merasa dia memimpin, dia yang mencipta. Jadi gak bisa dia kemana-mana, dia harus di situ, semua harus nurut ke dia. Sedangkan ketika kita menuruti pikiran, kita akan menjadi budak ego, ya. Gak apa-apa kalau pikiran itu murni tanpa ego, ya berarti kita gak akan menjadi budaknya siapa-siapa. Kita sudah sejalan dengan jiwa. Nah, untuk memurnikan pikiran kita harus menurunkannya ke rasa dengan kerendahan hati. Karena pikiran itu sulit sekali merendah. Ya, dia merasa berkuasa. Melalui kesadaran kita akan mau menurunkannya ke rasa, ya. Bukan untuk membuat kita tidak berlogika, justru kita berlogika dengan kemurnian. Kita semua paham bahwa segala sesuatu yang sudah hadir di dimensi rasa akan menjadi realita. Kita walaupun pintar, walaupun cerdas, walaupun mempunyai kreativitas tinggi, tapi kalau hanya tinggal di kepala, tidak pernah diturunkan di rasa, maka tidak akan pernah menjadi realita. Ia hanya menjadi ilusi. Itulah pentingnya kita selalu memegang pusaka rendah hati dan cinta kasih. Rendah hati itu untuk mensucikan pikiran kita, ya. Cinta kasih itu untuk merasakan pikiran itu, untuk menjadikan wujud. Jadi di sini kita harus menyatukan keduanya yang disebut dengan nikah batin. Kenapa dikatakan batin? Kenapa nggak nikah kepala aja? Ya karena ada di sini loh, rasanya ada di sini. Sehingga dikatakan nikah batin. Pikiran dan rasa disatukan, ya, sehingga jiwa kita itu selaras dengan semesta. Perwujudannya itu mudah, mengikuti tatanan semesta yang disebut menari mengikuti alunan semesta. Jadi semuanya itu indah, membahagiakan, ringan gitu. Jadi ya semua itu tergantung kita, mau nggak kita itu menurunkan pikiran kita ke rasa, ya. Kita berdamai dengan ego kita. Jadi kalau kita berdamai nggak akan ada perang di situ. Nggak ada yang namanya perang batin, nggak ada yang namanya pikiran selalu berperang dengan rasaku, nggak ada. Semua sudah menjadi satu. Waktunya dia turun, gue turun dulu ya, gitu. Oke sahabat, semoga mencerahkan. Rahayu.